Apa sih hal yang paling utama, paling penting di dunia ini? Hal paling penting bagi manusia. Dua hal ini dijawab langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu khoslatani la syai'a afdala minhuma al-iman billah wa naf'u lil muslimin. Ada dua hal yang sangat utama, yang tidak ada hal utama lagi di atasnya, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membicarakan topik hal yang paling utama bagi seluruh umat Islam, yaitu dua hal yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tadi sudah disebutkan bahwa ada dua hal yang paling utama bagi manusia, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat kepada sesama muslim. Mengapa yang pertama adalah iman? Karena bagaimanapun semua ibadah itu hanya akan diterima oleh Allah jika dilandasi iman kepada Allah. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan, Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzab yaumil qiyamah ma tuqbila minhum. Artinya, andaikan orang kafir itu besok di hari kiamat akan menebus siksanya, membayarnya agar tidak tersiksa itu dengan menggunakan emas, dengan menggunakan apa aja yang ada di seluruh dunia ini, maka permintaan mereka, proposal mereka itu tidak akan diterima oleh Allah. Mengapa? Karena yang utama dinilai adalah Islam, yang dinilai utama adalah iman. Jadi hal yang paling bisa menyelamatkan besok kita di yaumul akhir, di hari akhir, adalah iman kepada Allah. Karena itu, beruntung sekali bila kita di dunia ini ditakdirkan oleh Allah bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah bagi kita yang sudah beriman kepada Allah, sudah beriman kepada Rasulullah, sudah beriman kepada Al-Quran. Meskipun di dunia ini kita nggak punya harta, nggak punya kekuasaan, tidak punya pangkat, miskin sekali, bahkan mungkin banyak utangnya, bahkan mungkin hidupnya penuh penderitaan. Tapi kita memiliki iman, kita beriman kepada Allah, maka sesungguhnya kita sudah memiliki hal yang paling mulia, hal yang paling mewah di kehidupan ini. Karena itu kita patut mensyukurinya. Kemudian, sebagaimana kita juga tahu, Nabi Muhammad SAW pun bersabda, Miftahul Jannah la ilaha illallah, bahwa kuncinya surga adalah ucapan la ilaha illallah. Otomatis, jika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, artinya sudah beriman. Artinya, bagaimanapun dia di kehidupan dunia ini, bagaimanapun maksiatnya, bagaimanapun dosanya, asalkan dia ada syahadat, ada ucapan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, entah kapan dia di akhirat nanti, berapa lama pun dia nanti di akhirat nanti akan dibersihkan oleh Allah, dicuci dulu oleh Allah dosa-dosanya, tentu di neraka. Asalkan dia mengucapkan la ilaha illallah, di dunia dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke surga, entah kapan itu, meskipun dia nanti adalah orang yang terakhir. Nah, itulah poin pertama, bahwa hal yang paling penting sebagai modal pokok yang tidak ada nilai di atasnya lagi adalah iman kepada Allah. Selanjutnya, apa yang kedua? Yang kedua adalah setelah kita beriman kepada Allah, maka perbuatan atau amal yang paling ideal lagi adalah an-naf'u lil muslimin, bermanfaat kepada sesama muslim, atau bahkan kepada semua orang, atau bahkan kepada seluruh alam. Tapi di hadis yang kali ini disebutkan Nabi adalah bermanfaat kepada muslim. Bagaimana cara bermanfaatnya? Bagaimana cara kita itu berguna kepada sesama?
Maka ulama-ulama menjelaskan bermanfaat ini bisa saja dengan satu, dengan ucapan, dua, dengan jabatan, pangkat lah. Yang ketiga, dengan harta. Yang keempat, dengan badan. Artinya, kita bisa kok bermanfaat kepada sesama itu dengan yang mudah-mudah saja, dengan ucapan-ucapan yang baik. Karena itu Nabi Muhammad pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah, maka caranya adalah berucaplah yang baik, ngomonglah yang baik. Kalau kita tidak bisa ngomong yang baik, maka diam saja. Diam itu bahkan lebih baik daripada ngomong tapi ngomongnya jelek-jelek. Contoh, misalnya kita ini ada saudara atau teman ingin berhutang kepada kita, tapi kita tidak punya uang. Ya sudah, kita ngomong aja baik-baik. "Maaf bang, saya tidak punya uang, uangnya cukup untuk kebutuhan keluarga. Maaf kali ini tidak bisa minjami abang." Itu kan sudah baik. Itu sudah baik. Jadi omongan seperti ini saja, omongan yang baik seperti ini saja, itu sudah dihitung sebagai ibadah. Karena kita tidak menyakiti orang lain. Atau ada orang bertanya, "Pak, mana sih masjid yang terdekat?" Dan kita itu menunjukkan, "Oh, masjid yang terdekat itu di sana bang, 100 meter lagi ada masjid." Maka ucapan seperti ini itu juga sudah dihitung ibadah. Karena ad-dallu 'alal khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka pahalanya sama dengan yang melakukan. Tadi kan kita hanya menunjukkan arah. Kita nggak sholat, kita nggak sujud, kita nggak rukuk di masjid. Kita hanya nunjukin aja masjidnya di sana, masjidnya di sana, di sini. Gitu aja. Nah, orang lain yang sholat ke sana, yang menuju ke masjid, tapi kita pahalanya sama persis dengan yang menjalankan. Mengapa? Itu tadi, karena kita mengucapkan, kita memberikan direksi, memberitahu tempatnya. Yaitu tadi, dengan memberikan ucapan yang baik. Kemudian bisa juga itu dengan pangkat, dengan jabatan. Maka orang yang memiliki jabatan yang tinggi, orang memiliki jabatan apapun, asal dia adil, maka Masya Allah, pahalanya besar sekali. Maka bahkan disebutkan oleh Nabi, besok itu ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah. Yauma la dhilla illa dhillah, dinaungi Allah pada hari tiada naungan selain naungannya Allah. Siapa yang pertama? Yang pertama dikasih fasilitas naungan oleh Allah adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Artinya dia bisa menolong orang lain berdasarkan jabatannya itu. Jabatannya digunakan untuk membantu, meringankan, memutuskan seadil-adilnya. Maka itu juga dinilai ibadah. Tidak hanya ibadah semata, tapi ibadah yang memiliki ranking tinggi. Itu. Kemudian bisa juga itu dengan harta. Jadi memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta. Contohnya banyak sekali. Entah itu dengan zakat, entah itu dengan sedekah, entah itu dengan infak, ataukah dengan wakaf. Artinya, apapun harta yang kita berikan kepada orang lain, maka itu juga bisa dinilai ibadah. Banyak sekali anjuran-anjuran, misalnya Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathil habbah. Bahwa orang yang menginfakkan hartanya 1 rupiah saja, maka di jalan Allah 1 rupiah saja untuk di jalan Allah untuk hal-hal yang baik, maka pahalanya adalah 700 kali. Jadi andai kita itu bersedekah 1000, maka pahalanya adalah 700.000. Demikian besar pahalanya, lipat gandanya bagi orang yang mau membantu sesama dengan menggunakan hartanya. Masya Allah. Yang keempat, bisa juga itu dengan bermanfaat kepada sesama, itu tidak dengan harta, tidak dengan pangkat, tidak dengan ucapan, tapi dengan apa? Dengan perbuatan, dengan badan. Bagaimana bisa? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang. Yang terendah adalah imatatul adha. Itu adalah menyingkirkan halangan kepada orang lain. Artinya, apa aja asal kita itu bisa menghilangkan hambatan bagi orang lain, maka ini juga dinilai ibadah. Misalnya di jalan raya ada kerikil, ada batu, dan kita membersihkan itu. Ada batu kecil yang nanti bisa mengganggu orang lain dan kita ini menghilangkannya, menaruhnya ke tepian jalan, maka ini juga sudah dinilai ibadah. Bahkan itu dinilai iman oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya kita semua ini punya potensi, punya peluang untuk bermanfaat bagi orang lain. Tidak harus muluk-muluk, tidak harus dengan modal besar, bahkan cukup dengan perbuatan saja. Bahkan ada Masya Allah yang lebih hebat lagi, yaitu hanya tersenyum. Tersenyum itu juga dinilai dengan sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kita kepada teman, kepada saudara adalah dinilai ibadah. Akhirnya saudara-saudara, teman-teman, kita semua ini apapun latar belakangnya, siapapun kita, miskin, kaya, sehat, atau bahkan sakit, kita juga tetap bisa beribadah, bisa bermanfaat pada orang lain. Setidaknya dengan ucapan atau dengan senyuman. Insyaallah semua ini akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya amal ini bisa lebih bermanfaat, Anda bisa share kepada sesama dan subscribe untuk mendapatkan kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.